Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ighthiru wa ghani. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan ghafi qaidi. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafi qaidi. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur serta mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah mungkin Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa nantinya. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolat kepada kanjeng Nabi, dengan kita agungkan nama kanjeng Nabi, kita kumandangkan nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita semuanya terpilih sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana nantinya kita mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Allah amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun untuk sahabat-sahabat semua, untuk panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Insyaallah mungkin panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, yang mana insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat panjenengan semuanya insyaallah mungkin Allah permudah, mungkin Allah kabulkan. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah, sahabat-sahabat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini sebenarnya Ustaz Khair, mungkin panjenengan berdua enggak tahu nih apa alasannya sehingga saya mengumpulkan panjenengan semua di sini. Karena kan kebetulan kan anak baru ngisi majelis, ngisi pengajian. Saya bingung nih Mas Rey, panggil saya kemari untuk bertiga, saya belum tahu tujuannya apa. Ya, saya sempat bertanya-tanya dalam hati juga nih, biar Mas Rey manggil saya apa ini? Jadi mungkin nih saya tidak tahu ya, saya tidak menuduh siapapun. Jadi saya percaya mungkin ujian dari Allah. Di kondisi seperti ini ya kan, tadi kebetulan waktu anak balik dari ngisi majelis, anak tuh mau apa namanya beli perlengkapan dapur untuk anak-anak, perlengkapan makan biasa lah kan gitu. Ternyata dompet anak ketinggalan. Anak cek di di dompet di tas, biasanya di tas sama anak kita. Kok nggak ada kan gitu. Tapi ini feeling anak, mungkin ketinggalan di ruangan atau di kamar. Setelah anak cek nggak ada dompet anak. Karena seingat saya dompet itu saya letak di lemari. Apakah memang hilang di luar, ataukah memang dompet itu? Tapi saya nggak habis pikir apa ya. Saya nggak ada kepikiran kalau dompet itu hilangnya di sini atau kemalingan. Karena kalau misalnya yang Mas Rey tadi bilang dompet itu ketinggalan di ruangan Mas Rey. Kebetulan tadi saya memang ada di ruangan Mas Rey, tapi saya tidak ada melihat dompet Mas Rey di ruangan Mas Rey. Ya kalaupun ada, pastinya saya kembalikan oleh Mas Rey. Karena ya jujur, memang tadi saya. Tapi kalau dompet saudara itu apa ya? Kalau saya mau berangkat kan dompet kan memang kalau apa saya letak di ruangan saya, di meja saya ini. Ya kalau saya berangkat saya letak di kamar. Kan nggak mungkin Ustaz masuk kamar, kan gitu. Dan saya cek di kamar saya itu juga nggak ada dompet itu. Tapi seingat saya dompet itu saya letak di kamar. Apakah di antara panjenengan ada yang apa ya nampak di mana gitu? Apakah mungkin di pondok saya ini sudah tidak aman? Kalau dibilang tidak aman, saya tidak ada menuduh juga nih Mas Rey ya. Kita sama-sama. Ya, ini seperti ini Mas Rey panggil kami kemari karena Mas Rey dalam keadaan dapat musibah. Kalau saya bilang ini musibah. Masalahnya yang buat saya pening nih, uang tambahan yang saya kumpulin tuh itu di ATM, dan ATM itu ada di dompet.
Makanya dia ngeliat sama Mbak Sasro di mana dari tadi kayak tikus masuk paret. Ya, saya masuk ruangan Mas Tri, tapi ya saya tidak ada lihat. Makanya Mas Tri tadi bilang biasanya Mas Tri taruh di kamar kan gitu. Saya pun nggak ada melihat dompet Mas Tri. Tapi tadi Mas Tri bilang di mobil tidak ada, di kamar juga tidak ada. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngambil. Ya makanya itu, apakah mungkin pondok saya nggak aman? Soalnya selama ini nggak pernah saya tuh kehilangan apapun di pondok. Itu juga saya buat bingung itu. Ya. Apakah ada orang-orang yang saya tidak ada menuduh sama sekali, saya tidak pernah menuduh seseorang. Iya. Memang yang dibilang Mas Rey tadi apakah sudah tidak aman lagi gitu. Saya tidak pernah menuduh siapa orangnya, saya tidak pernah menuduh. Karena saya pribadi saya merasa saya tidak pernah ada lihat dompet Mas Rey. Apabila pun saya nampak dompet Mas Rey, ya pasti akan saya kembalikan karena saya tahu untuk saat ini Mas Rey memang dalam keadaan lagi kesusahan. Masalah uang yang untuk tambahan untuk ngejar target 500 juta, tapi belum 500 juta ya. Pokoknya untuk tambahan itu ya di situ saya simpan. Kalau nggak salah total itu sekitar 25 juta gitu. Karena saya bingung gitu. Aduh. Tapi saya kayaknya ini bukan saya menuduh ya Mas Tri. Soalnya tadi yang Satpol kan ada di sini di kantor. Iya benar. Saya kan Iya. Teruskan. Biasa Mas Tri itu kalau nggak naruh dompet di mobil, ya di kamar, di kantor. Kalau Mas Tri bilang udah di kamar katanya ada, di mobil juga ada, otomatis saya yakin sih ada di kantor. Ya berarti kalau nggak ada, berarti secara tidak langsung Mbak ini menuduh saya, makanya tadi saya bilang sama Mas Ri, saya memang tadi ada kan masuk. di sini. Ngomong satu-satu. Ya, ngomong satu-satu. Bukan gitu Mas Ri, karena nampaknya Mbak Sastro ini menyudutkan saya setiap di depan Mas Ri. Mbak Sastro ini selalu menyudutkan saya. Saya tidak menyudutkan. Soalnya kan Ustadz sendiri yang ada di kantor sini. Iya benar, saya akui saya memang berada di kantor sini. Tapi kan sudah saya bilang, saya tidak nampak dompet Mas Ri. Logika aja lah Mas Ri, itu kan bisa dirondoknya dia yang curi. Berarti Mbak menuduh saya. Ya secara tidak langsung Mas Sastro menuduh saya langsung. Ya, saya merasa tidak pernah mengambil dompet Mas Ri. Ya, apalagi saya tahu sekarang Mas Ri dalam keadaan, ya kalau saya bilang memang lagi susah-susahnya, karena Mas Ri lagi sedang mencari donasi, ya, untuk bagaimana caranya supaya pondok pesantren ini tidak tergusur. Tapi Mbak menuduh, enggak, saya bukan menuduh. Tadi soalnya gini Mas Ri, ini dari tadi Mbak memang nampaknya. Gini Mas Ri, tadi saya pas ke kamar mandi, saya agak nampak melihat Ustadz ini nampak mencurigakan gitu. Mencurigakan dari mana? Dia ada keluar melendep-lendep seperti melihat macam orang ketakutan gitulah. Ada bukti. Dia masuk ke ruangannya. Ada buktinya Mbak melihat saya seperti itu, ya. Karena saya masuk ke ruangan ini seperti hal biasanya sehari-hari saya masuk kemari. Barangkali Mas Ri tahu. Soalnya sering masuk kemari. Ini maaf ya. CCTV itu mati. Saya ngecek CCTV mati, nggak bisa dicek. Ya kalau memang bisa dicek, CCTV mati. Di situ. Ya nggak tahu. Biasa tuh hidup tiba-tiba seperti dimatikan. Berarti kan ada yang sudah menyeting kian ini Mas Ri. Ya itu sudah jelas. Ini berarti ada yang merencanakan ini. Tapi ya saya tidak menuduh nih ya, saya tidak menuduh. Saya hanya berpikir berarti ada orang-orang yang benar-benar ya jujur ingin menjatuhkan saya.
masalah gini loh, uang itu kan uang yang saya simpan di situ itu untuk memperjuangkan pondokan ini. Saya nggak habis pikir, kok memang itu benar-benar diambil, kok tega gitu loh. Ya, kalau saya bilang memang orang tersebut sangat tega. Karena kita dalam kondisi ya pondok kita memang lagi nggak baik. Tapi gini, Survivor, mohon maaf. Kenapa Mbak Sasro bisa berbicara dan bisa mencurigai bahwasannya dalang dari semua ini Ustaz Khair? Ya karena itu tadi Mas Rey, emang ya satu dari yang soal kejadian. Enggak, saya nggak bahas lain. Saya bahas masalah ini. Kenapa Ustaz Khair, Mbak Sasro berani mencurigai Ustaz Khair, pelaku dari atas kehilangannya dompet saya? Ada buktinya. Ada buktinya. Memang saya tidak mempunyai bukti. Saya tidak punya bukti. Tapi tadi saya sempat melihat Ustaz Khair. Bisa saja. Tunggu dulu, Ustaz, tunggu, Ustaz. Sabar, Ustaz. Bentar, Ustaz. Saya ingin mendengarkan pendapat dari dari Mbak Sasro. Saya sempat melihat Ustaz Khair tadi Mas Rey keluar sambil tengok-tengok basement. Saya nggak tahu dia mau ngapain. Tengok itu apa tengok? Tengok itu seolah-olah dia macam melihat ada orang nggak gitu. Tiba-tiba dia masuk ke ruangan dan tiba masuk ruangan itu dia tidak lama balik lagi kemari. Itu kejadian di jam berapa? Tidak salah adalah 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Ustaz Khair? Mas Rey. Enggak, tunggu, Ustaz. Ini saya nanya menyenengan. 1 jam yang lalu posisi nyenengan tuh ada di mana? 1 jam yang lalu memang posisi saya ada di ruangan ini Mas Rey. Ya. Jenengan ada masuk ke kamar saya enggak? Kalau masuk ke kamar saya tidak ada. Ya. Saya demi Allah. Ya. Tapi Tapi kalau di ruangan ini saya akui. Tapi kalau yang Mbak bilang saya masuk kemari mengindap-indap, ya itu bohong. Kenapa? Saya masuk ke ruangan ini seperti biasanya. Mas sudah tahu. Saya masuk ke ruangan sini, ya salawatan. Tidak seperti yang dibicarakan oleh Mbak Sastro. Jadi Mbak Sastro jangan berlebihan. Kenapa? Saya minta bukti Mbak Sastro. Mbak Sastro tidak bisa membuktikan, tapi Mbak Sastro menuduh saya. Itu namanya fitnah. Ya. Berarti Mbak Sastro fitnah saya. Di situ saya bisa melihat, ya akhirnya apa? Saya tidak ada menuduh pihak manapun, tapi seolah-olah Mbak menyudutkan saya. Ada apa ini? Itu jadi pertanyaan saya, Mas. Tapi gini, Ada Mas Rey, apa saya ini? bukan menyudutkan Ustaz. Karena gini aja Mas Rey. Daripada kita ribut, Ustaz Khair itu salah paham, tapi saya memang tentu yakin kayaknya memang ada sesuatu. Tapi memang Ustaz Khair yang mencuri. Kita periksa aja ruangan kita masing-masing. Saya merasa tidak melakukan hal itu. Ya silakan, silakan. Ya, kalau memang Mas Rey percaya oleh Mas Sastro, silakan. Saya ini, maaf, saya tidak menuduh pihak manapun. Tapi saran dari Mbak Sasro untuk memeriksa masing-masing ruangan, Saya siap. itu sudah daripada tuduh-tuduhan. Saya siap. Karena kenapa saya berusaha mencari dompet tadi? Itu semua isi di ATM saya itu dana untuk memperjuangkan pondok ini. Walaupun kalau bahasa mungkin panjenengan, menurut panjenengan mungkin kecil 25 juta, tapi menurut saya itu besar 25 juta. Itu angka yang besar. Tapi karena saya jujur Mas ya, karena saya merasa tidak melakukan, ya, karena saya merasa tidak ada berbuat, tidak ada mengambil dompet Mas Rey, ya saya siap aja Mbak kalau mau buktikan silakan, ya. Ya kalau gitu kita Silakan. periksa aja Mas Rey, karena memang kalau maling itu nggak ada yang mengaku. Kalau mengaku penjara penuh. Ya, bahasa Mbah itu sama aja Mbah itu menuduh saya. Sama aja Mbah itu menuduh saya. Jadi kalau memang mau kita buktikan silakan, saya siap. Ya, saya siap. Jadi jangan ada fitnah lagi di antara kita, Mbah. Karena selama ini Mbah selalu memfitnah saya. Selama ini di depan Mas Rey, Mbah selalu menjatuhkan saya. Saya nggak pernah menjatuhkan. Yang ada kan Anda yang nyari muka di depan Mas Rey. Saya
saya tidak pernah mencari muka dengan Mas Ri. Boleh langsung ada orangnya. Boleh tanya Mas Ri. Boleh tanya Mas Ri. Sudah, saya nggak mau berdebat. Malam ini saya akan memeriksa semua ruangan. Yuk. Apa? Saudara Khair, coba jenengan masuk. Silakan. Nah, ini tempat istirahat saya. Ya, inilah namanya apa ya? Boleh diperiksa kalau memang Ya, ada berada. ini lemari Saudara Khair ya. Ini lemari saya. Ini maaf ya, saya periksa. Karena saya merasa tidak pernah ada mengambil dompet Mas. Silakan. Periksa aja terus Mas Ri, saya yakin pasti dia pencuri. Silakan. Apa? Coba geser, tolong, Saudara Khair. Astagfirullahaladzim. Benar kan Mas Ini Ri? kok ada dompet ini di lemari saya, Mas? Ya jujur. Enggak lah, nggak Demi usah nyari Allah. alasan lagi. Demi Allah. Usir aja Mas Ri. Saya tidak Orang kayak pernah gini nih mengambil pantas dompet untuk Mas. dipertahankan lagi. Demi Allah saya tidak pernah mengambil dompet Udah Mas. mencari muka, Loh, masalah ada Ini dompet dompet yang Mas mencari di muka. sini, saya tidak tahu. Saya tidak mau ada perdebatan. Diam, Saya diam. Duduk. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Saudara Khair, ini jelas-jelas di depan mata saya. Ini dompet saya. Ini berada di lemari Ustaz Khair. Memang betul. Ada apa Ustaz Khair? Nggak nyangka kalau memang ini jenengan benar-benar Mas Ri, ngambil dompet saya. sudah saya bilang, ya, saya tidak pernah mengambil dompet Mas Ri, ya, karena saya tahu Mas Ri, Pondok Mas Ri sekarang dalam keadaan susah. Saya nggak usah banyak. Gini, Ustaz Khair. Sebenarnya tujuan jenengan itu apa? Jenengan berkata kepada saya, berusaha ingin membantu saya. Berusaha mendukung. Jenengan jangan motong dulu omongan saya. Jenengan berusaha ingin membantu saya, mensupport saya untuk memperjuangkan pondok ini, yang mana di dalam waktu dekat pondok ini akan dihancurkan jika saya tidak bisa kalau saya tidak bisa mengeluarkan uang. Di sini saya mengumpulkan pundi-pundi rupiah, saya letak di rekening saya, namun dompet ini hilang dan berada di lemari jenengan. Pertanyaan saya, sebenarnya tujuan jenengan itu apa? Iya, sudah jelas Mas Ri. Tujuan saya tidak ada, ya, tujuan saya tidak ada sama sekali berniat untuk mengambil dompet Mas Ri. Ini semua bisa fitnah, Mas. Ya, saya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang masuk ke kamar saya, ke lemari saya, naruh dompet ini. Kita kan tidak tahu. Mas Ri kan bilang CCTV kita sedang rusak. Ya. Bukan rusak, CCTV tiba-tiba keadaan mati. Itu sebenarnya CCTV berfungsi. Cuman entah kenapa tiba-tiba CCTV saya cek itu mati. Itulah yang bisa jadi pertanyaan bagi kita, Mas Ri. Ya. ngapain dipertanyakan lagi, Loh, Ustaz? Udah karena mengaku lah, Ustaz. Udah ada jelas buktinya. memang betul, ya, dompet Mas Ri berada di lemari saya, tapi bukan berarti saya yang mengambil. Demi Allah saya tidak pernah mengambil dompet Mas Ri. Ya. Demi Allah saya tidak pernah mengambil dompet Mas Ri. Kalau maling memang Kalau begitu. memang Mas Ri, ya silakan. Sumpah pun berani, namanya maling. Saya siap. Biar tidak ketahuan. Saya siap bersumpah, terserah. Ya, karena saya merasa tidak melakukan, saya tidak merasa mengambil dompet Mas Ri. Saya siap. Mau sumpah apa saja saya siap. Ya. Karena saya merasa tidak pernah mengambil. Ya. Apakah Mbak siap? Kalau saya dipertanyakan,
Ini aja, saya nggak butuh tuduhan. Atau perlu ini saya bersumpah pocong? Hah? Ya kalau memang untuk mencari kebenaran, saya siap, Mas Ri. Yakin Sahir? Saya siap karena saya demi Allah saya tidak mengambil dompet Mas Ri. Ya, saya yakin saya tidak Tapi pernah Mas Ri nggak perlu pakai semua pocong lah. Kayaknya saya kira nggak perlu lah. Sudah jelas Mas Ri. Kenapa Mbah tidak berani sumpah pocong? Kalau memang saya bukan nggak berani. Kalau memang karena Mbah sudah jelas ini. Kalau memang Mbah merasa tidak bersalah, Mbah harus berani. Saya berani. Saya berani. Saya tidak ada bilang saya tidak berani. Tapi dengan ini semua saya rasa udah cukup Mas Ri. Sudah cukup. Jadi kayaknya udah nggak pantas Mas Ri membiarkan pencuri seperti ini. Ataupun jangan-jangan memang kerjaan dia nih, rencana dia. CCTV tadi mati. Dari situ saya bisa melihat Mas Ri. Ya, dari situ saya bisa melihat kesungguhan, keseriusan Mbah Sastro ini. Ya, apakah memang dia merasa bersalah atau memang dia benar? Tadi Mas Ri bilang, apakah siap untuk sumpah pocong? Karena saya merasa saya tidak bersalah Mas Ri, ya, saya siap. Oh siap, sangat siap sekali. Kenapa Mbah Sastro tidak berani? Sedangkan di sumpah pocong kan Ustaz Khoir. Kenapa Mbah Sastro nggak memperbolehkan untuk sumpah pocong? Kan Ustaz Khoir yang saya sumpah pocong. Ya bukannya gitu Mas Ri. Tapi kan saya rasa nggak perlu lah sampai sumpah pocong. Soalnya ini bukti udah jelas dia mencuri. Jadi saya rasa itu udah cukup. Di situ kan sudah nampak Mas, ya. Di situ sudah nampak. Ya. Mbah Sastro ini membela diri, tapi tidak berani melakukan hal-hal yang menurut dia ini ya melanggar. Jadi saya pastikan ya, saya tidak menuduh nih Mas Ri ya, saya tidak menuduh, ya. Tapi saya mencurigai ada yang diperbuat oleh Mbah Sastro pada saya untuk menjatuhkan saya. Kenapa? Mulai membalikan fakta. Bukan membalikan fakta. Dari awal sudah jelas dompet Mas Ri berada di lemari Ustadz. Dari awal Ustadz kamu sudah selalu menuduh saya yang tidak-tidak. Kamu bilang saya mencari muka oleh Mas Ri. Barangkali dengan cara ini kamu bisa menjatuhkan saya. Jadi jangan kamu mengucapkan itu karena saya tahu. Kenapa? Karena saya tahu siapa kamu. Seharusnya saya yang bilang begitu pada Anda. Saya yang tahu siapa Anda. Saya tahu siapa kamu. Ini jebakan bagi kamu supaya saya dibenci oleh Mas Ri, supaya saya diusir dari pondok ini. Ya, karena saya ingin berbuat baik. Saya tidak mau ada keributan. Udah. Saya nggak mau ada keributan. Untuk malam ini saya kasih keringanan. Besok kita lanjutkan lagi masalah ini. Karena sudah masanya saya untuk istirahat, karena saya mau sholat malam lagi. Ya, kalau intinya, semua di sini saya tidak mau hal yang terjadi. Selama saya berada di sini, saya tidak pernah yang namanya kehilangan. Karena ini saya live kan, tinggal penonton lagi yang boleh komen gimana mestinya. Gimana baik yang menurut penonton. Jadi saya akhiri dulu untuk sahabat-sahabat semuanya, ya. Saya juga nggak nyangka yang sebelumnya pondok saya aman-aman aja, sekarang ternyata ada pencuri di pondok saya. Saya nggak tahu sebenarnya siapa, intinya dompet ini berada di lemari Ustaz Khoir. Saya akhiri dulu, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.